kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Albertus Bilikii, asal perguruan tinggi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari program studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul menganalisis faktor kurangnya penggunaan laboratorium fisika di sekolah pada mata pelajaran fisika SMA Katolik Santo Alfonsus WT Bula. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dikemukakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Fisika, salah satu kajian bidang dari ilmu pengetahuan alam atau IPA yang mempelajari peristiwa dan gejala-gejala yang terjadi di alam semesta, sehingga fisika dikatakan sebagai fondasi teknologi yang cukup beralasan untuk diberikan kepada siswa sebagai bekal dalam menghadapi hidup di masa mendatang. Permasalahan yang menyebabkan sulitnya siswa memperoleh pemahaman yang baik pada mata pelajaran fisika antara lain, ilmu fisika banyak memiliki konsep yang abstrak pada beberapa materi-materi tertentu sehingga siswa cenderung tidak menyukai dan sukar memahami pelajaran fisika. Pelaksanaan praktikum fisika yang kurang aktif, ketidakpastian penuntun praktikum dengan kebutuhan siswa dan keberadaan laboratorium sekolah, serta peran guru yang kurang terampil dalam mengatasi kekurangan alat dan bahan laboratorium dalam pembelajaran. Laboratorium adalah tempat melakukan berbagai macam kegiatan penelitian atau riset, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktik dari berbagai macam disiplin ilmu dan menggunakan berbagai peralatan khusus dalam kegiatannya. Yang menjadi rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana menunjang terlaksananya penggunaan laboratorium fisika di SMA Katolik Santo Alfonsus WT Bula. 2. Bagaimana efektivitas pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana laboratorium fisika di SMA Katolik Santo Alfonsus WT Bula. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui terlaksananya penggunaan laboratorium fisika di SMA Katolik Santo Alfonsus WT Bula. 2. Untuk mengetahui keefektifan pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana laboratorium fisika di SMA Katolik Santo Alfonsus WT Bula. Manfaat penelitian ini yang pertama, bagi sekolah, memberikan rekomendasi sekolah dalam upaya pengadaan sarana prasarana laboratorium dalam pembelajaran yang tepat sehingga potensi yang dimiliki sekolah dapat ditingkatkan secara optimal. Selain itu, memberikan informasi kepada sekolah sebagai bahan masukan atau pertimbangan dan pengambilan kebijakan terhadap pemakaian laboratorium untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 2. Bagi guru, dapat menambah wawasan guru tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan laboratorium baik dan benar, menambah wawasan guru tentang alat dan bahan praktikum, serta guru dapat memperkenalkan kepada siswa, memacu dan memotivasi guru untuk meningkatkan frekuensi penggunaan laboratorium fisika di sekolah. Yang ketiga, bagi peserta didik, meningkatkan minat belajar peserta didik dalam menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium melalui eksperimentasi yang diberikan oleh guru. 4. Bagi peneliti, memperoleh pengalaman pentingnya pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana laboratorium fisika di sekolah. Definisi operasional. A. Laboratorium fisika. Laboratorium adalah sebuah tempat di mana penelitian dan percobaan dilakukan. Dalam pengertian yang terbatas, laboratorium merupakan suatu ruangan tertutup di mana percobaan dan penyelidikan dilakukan yang ditunjang oleh adanya perangkat alat-alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan praktikum. B. Pembelajaran.
Secara sederhana, istilah pembelajaran bermakna sebagai upaya untuk mempelajarkan seseorang atau sekelompok orang melalui berbagai upaya dan strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Bab 2. Kajian teori. A. Pengertian laboratorium fisika. Laboratorium adalah tempat melakukan berbagai macam kegiatan penelitian atau riset, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktik dari berbagai macam disiplin ilmu dan menggunakan berbagai peralatan khusus dalam kegiatannya. B. Laboratorium fisika adalah salah satu prasarana pendidikan yang terdapat di sekolah maupun di universitas tertentu. Laboratorium fisika digunakan sebagai tempat melakukan pembelajaran fisika secara praktik guna menambah wawasan dan menunjang pemahaman teori dan hasil belajar siswa. C. Fungsi dari laboratorium fisika sebagai suatu prasarana pendidikan yang digunakan sebagai tempat melakukan percobaan maupun penelitian tentang sifat dan gejala fisika. Laboratorium fisika berfungsi sebagai tempat untuk memecahkan masalah, mendalami suatu fakta, melatih kemampuan, keterampilan ilmiah, dan mengembangkan sikap ilmiah. Sarana dan prasarana yang mendukung laboratorium fisika. Yang pertama ada ruang praktikum. Ruang praktikum adalah di mana tempat dilakukan segala macam kegiatan atau penelitian percobaan yang akan dilakukan di laboratorium fisika. Yang kedua ada ruang guru. Ruang guru di mana tempat guru atau pendidik. Ruang persiapan adalah ruang yang disediakan untuk melakukan perawatan dan persiapan alat-alat laboratorium. Ruang persiapan memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama, bila sekolah atau laboratorium memiliki petugas laboratorium, ruang persiapan juga dapat digunakan sebagai ruang kerja laboran dalam melayani kegiatan laboratorium kepada guru dan siswa. Ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan di laboratorium dapat juga disebut sebagai gudang laboratorium. Adalah ruang yang disediakan khusus untuk menyimpan alat-alat yang sedang tidak digunakan. Instalasi listrik. Komponen instalasi listrik laboratorium terdiri dari jaringan kabel, sekring, lampu, saklar, dan stop kontak. Lebih baik jika dilengkapi dengan stabilizer jaringan instalasi listrik di laboratorium dan dapat dipasang pada langit-langit ruangan, dinding ruangan, lantai, meja praktikum, meja demonstrasi, dan meja persiapan. Yang berikut ada mebeler. Mebeler merupakan tempat terdapatnya sarana prasarana yang menunjang proses praktikum di dalam ruang praktikum, seperti ada lemari alat, meja praktikum, meja guru, kursi guru, dan kursi praktikum. Tata letak dan tata ruang praktikum. Tata letak ruang praktikum harus di tempat yang strategis dan tidak terlalu mepet dengan ruang kelas. Tata ruang praktikum. Ruang praktikum memiliki beberapa ruang seperti ruang praktikum, ruang persiapan, ruang guru, dan ruang penyimpanan atau gudang. Desain dan kelengkapan ruang. Kompetensi pengelolaan laboratorium fisika. Yang pertama, dasar-dasar pengelolaan laboratorium. Yang kedua ada perencanaan laboratorium. Yang ketiga pelaksanaan laboratorium. 4. Pengorganisasian laboratorium. 5. Pengawasan dan evaluasi. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya penggunaan laboratorium fisika di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan kejadian-kejadian lapangan yang secara objektif, artinya melaporkan apa adanya berdasarkan data di lapangan. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Sekota Tambalapa. Waktu penelitian ini dilakukan 10 September 2020.
subjek penelitian. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu faktor kurangnya penggunaan laboratorium fisika pada mata pelajaran fisika di sekolah. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Satu, instrumen penelitian yang pertama ada observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek alam yang lain. Kedua, wawancara. Dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Jadi, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berdialog secara langsung. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan keterangan yang mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelah. Metode penelitian yang berikut ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama ada reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian atau penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi dasar yang muncul dari catatan lapangan. Dua, penyajian data. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, penarikan kesimpulan. Peneliti membuat kesimpulan verifikasi awal yang masih bersifat sementara dan akan terus berkembang berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya yang valid dan konsisten sampai peneliti membuat kesimpulan akhir. Sekian dan terima kasih.